Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita datang kembali di doa pagi kita saat ini. Kita mau mengawali hari kita di dalam Tuhan. Kita percaya bila kita bersama dengan Tuhan, kita mampu menjalani hari-hari kita dengan kemenangan. Mari kita mau masuk hadirat Tuhan di tempat yang kudus dengan darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan buat anugerah, kasih karunia-Mu melayakkan kami menghampiri tahta, dan dengan darah anak domba Allah yang mati, kami boleh datang masuk ke ruang Maha Kudus, menikmati hadirat-Mu, memuji membesarkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu,
Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Awan kemuliaan-Mu nyata di tempat ini Yesus. Haleluya. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi bait-Mu. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi bait-Mu. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Haleluya, haleluya. Awan kemuliaan-Mu Tuhan
dan kasih-Mu ya Tuhan. Tak ada hentinya kami memanggil-Mu, sebab nama-Mu Allah yang kudus, nama-Mu yang begitu harum, nama-Mu yang selalu kami puji, nama-Mu yang kami sembah Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Sebut namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Panggil dia Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Kami panggil Kau Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku, menyebutnya selalu. Anugerahnya sudah cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Kami panggil Kau Yesus. Yesus, 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 ya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku, menyebutnya selalu.
anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Yesus, nama yang ada dalam hati kami, nama yang kami pegang, nama yang kami percaya. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu. Berbicaralah melalui firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini biarlah menjadi hari yang penuh berkat bagi kita semua. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama dan merenungkan firman Tuhan di dalam hal persahabatan. Bapak Ibu, pernahkah menjalin persahabatan dengan seseorang, atau sampai sekarang Bapak Ibu masih memiliki sahabat? Tentunya banyak yang seperti itu ya. Persahabatan sampai tua pun bersahabat. Bahkan saya kalau melihat media sosial kadang-kadang ketemu dengan sahabat lama. Nah, sepertinya ini hal yang menyenangkan. Kita bisa terbuka mengutarakan cerita hidup kita kepada sahabat kita. Bapak Ibu, ini biasanya dilakukan atau dialami oleh seorang ibu-ibu atau wanita. Biasanya kalau ketemu sahabatnya itu bisa bercerita tentang kesenangannya, bisa bercerita tentang pengalamannya, bahkan bisa juga mengutarakan tentang bagaimana dia mengalami kesusahan, masalah. Tentunya seorang sahabat yang baik selalu mendengarkan dengan baik. Bahkan di sela-sela bercerita kadang-kadang ada kalanya bersenda gurau. Sebenarnya kita pun bisa menjalin persahabatan dengan Tuhan. Hanya kadang kita keliru dalam mengutarakan cerita hidup kita kepada Tuhan. Betul ya? Bisa jadi seperti itu. Kenapa? Kok keliru? Kenapa? Karena kadangkala biasanya kita mengutarakan cerita hidup kita yang notabene ketika kita mendapatkan kesulitan, masalah ataupun sakit penyakit yang kita alami. Nah, itulah yang menjadi penyebabnya. Kenapa bisa keliru saat kita menjalin persahabatan dengan Tuhan? Jadi jika kita bisa bercerita tentang kehidupan kita, baik saat senang ataupun susah dengan sahabat kita yang ada di dunia ini. Bapak Ibu tentunya pernah mengalami hal itu ya. Bercerita tentang kesenangannya. Waduh, aku kemarin bisa makan di sini, cobaan pasti enak. Atau mungkin mengalami masalah. Ketika sahabat kita mengalami masalah, kadang-kadang sahabatnya akan juga merasa susah. Saat sahabatnya mengalami sakit, di telepon gak iso, di WA gak dibalas, mungkin seperti itu, ikut bingung, merasakan kena opo ini, mungkin seperti itu. Tapi kenapa kadang-kala kita bersahabat dengan Tuhan, kadang-kadang kita tidak mengalami hal itu? Mengapa kita tidak bisa bercerita tentang keadaan kita, baik yang senang maupun susah yang kita alami kepada Tuhan? Sering kita hanya bercerita, berdoa kepada Tuhan hanya saat kita mendapatkan masalah, saat kita memerlukan Tuhan. Saat susah, Tuhan tolong, Tuhan masalahku berat, Tuhan. Saat sakit kita datang kepada Tuhan dengan berseru, Tuhan sembuhkan sakit saya di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang terjadi. Kita nggak menyadari kalau kita dalam keadaan baik-baik, saat kita sehat, saat kita mengalami berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwa ada campur tangan Tuhan di dalam semuanya itu. Kita lupa. Bahkan kalau kita melihat akhir-akhir ini, zaman-zaman sekarang ini, era sekarang ini, kalau kita melihat
banyak hal yang tidak menyenangkan yang kita lihat, kita dengar. Kalau kita melihat di dalam Amsal 30 ayat yang ke-11, Amsal 30 ayat yang ke-11, ya, ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan ibunya dan tidak memberkati ibunya. Ini yang terjadi. Berita-berita akhir-akhir ini, media-media sosial telah mengupload, yaitu seorang anak yang menganiaya orang tuanya oleh karena pengen diberikan kendaraan. Dengan harta warisan mereka berebut. Itu terjadi di akhir-akhir ini. Kenapa? Karena kurangnya hidup, yaitu kita percaya bahwa Tuhan itu mampu memberkati kita. Kita mengabaikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, menganggap dirinya suci, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Nah, kadangkala kita melihat selumbar di mata orang lain, kita tidak bisa melihat balok yang ada di mata kita. Kenapa? Itulah kehidupan, Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita hanya bisa menghakimi orang lain, menunjuk orang lain, tapi tidak mengintrospeksi diri. Hari ini ayo belajar. Tentunya kita mesti bersandar kepada Tuhan, tidak terlepas dari kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memampukan kita. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada yang seperti itu. Melihat seseorang dengan meremehkan, merendahkan, tidak menghargai orang lain. Ada yang seperti itu. Itulah kehidupan. Apakah kita ada di golongan-golongan itu? Mari kita senantiasa introspeksi diri kita. Ingat, kita perlu Tuhan. Karena itu kita perlu bersahabat, menjalin persahabatan dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, ada keturunan yang giginya adalah pedang dan gigi geliginya adalah pisau untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Ada, Bapak Ibu mungkin melihat atau pernah merasakan bagaimana orang lain itu menindas orang lain, meremehkan orang lain, bahkan membuat orang lain susah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita yang sebagai orang yang dikasihi Tuhan, mari kita mesti dapat menghindari hal-hal yang tidak baik. Tetap rendah hati. Apapun yang menjadi keadaan kita, tetap rendah hati. Apapun yang menjadi berkat kita, ingatlah bahwa itu semua dari Tuhan. Bapak Ibu percaya terus, berdoa terus. Di dalam pergumulan, di dalam sakit penyakit, berdoa terus. Ada pengharapan bersama dengan Tuhan. Bahkan saat kita mengalami kesenangan, saat kita mengalami kebahagiaan, saat kita mengalami berkat yang luar biasa dari Tuhan, tetaplah ingat, seorang sahabat yang baik akan bercerita kepada sahabatnya yang baik. Kalau kita bersahabat dengan Tuhan, cerita nono Tuhan, cerita nono. Ingatlah, Tuhan mendengar setiap keluhan kita, setiap pembicaraan kita, apa yang kita ungkapkan kepada Tuhan, ataukah itu pengucapan syukur, ataukah itu pergumulan kita. Ingatlah, Tuhan mendengar kita. Ya. Nah, kalau kita melihat hal ini, tentunya hal yang paling penting di dalam kehidupan kita, bagaimanapun keadaan kita, apapun yang kita hadapi, ayo kita tetap percaya Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita.
Kita melihat di dalam Yakobus 4 ayat yang keempat sampai yang ke-8. Yakobus 4 ayat 4 sampai yang ke-8. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Lah, ingat bahwa saat kita lupa akan kebaikan Tuhan, saat kita menikmati kehidupan kita di dalam berkat-berkat yang Tuhan berikan dan kita melupakan akan kasih Tuhan, di situ ingatlah kita menjadi musuh Allah. Ada sebuah tulisan yang ada biasanya di mobil-mobil. Ingatlah, saya kadangkala merasakan unik gitu ya, tapi menarik banget. Ada sebuah tulisan seperti ini: ingatlah, roda tidak selalu di atas, ada kalanya di bawah. Bapak Ibu, ini mengingatkan kita, kehidupan kita. Tentunya kita tahu bahwa saat kita ada di atas, ada di dalam hal yang menyenangkan hidup kita, ada hal yang membuat berkat-berkat kita tercurah, ingatlah bahwa ada campur tangan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, ingatlah, jangan dikatakan dalam Yakobus 4 ayat yang kelima, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Jadi ayo kita belajar persahabatan yang baik. Ketika kita menjalin persahabatan dengan seseorang yang ada di dunia ini, saat kita ada di dunia ini, tentunya kalau sahabatnya sudah mulai melupakannya, sudah mulai mengacuhkannya, sudah mulai tidak sering menyapa, kadangkala kita sebagai sahabatnya, kena apa ya? Bertanya-tanya, kenapa ya? Apakah sudah ada yang lain? Sahabat yang lain? Apakah sudah ada yang menjadi teman baiknya lagi, seseorang yang lain? Pasti seperti itu. Apalagi kalau kita bersahabat dengan Tuhan, saat kita mulai melirik-lirik atau mungkin hidup kita jauh daripada Tuhan, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Ingat, Tuhan pun akan merasakan sedih kalau kita sudah mulai melupakan Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ketika kita hidup di dalam kerendahan hati kita, maka Tuhan senantiasa mengasihi kita. Amin. Tuhan akan senantiasa mengasihi kita ketika kita hidup kita ini senantiasa rendah hati di hadapan Tuhan. Mari kita tetap rendah hati. Tentunya bukan oleh karena kemampuan kita, bukan oleh karena mungkin pengetahuan kita, bukan. Tapi saat kita mau rendah hati, kita harus tetap senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Karena bukan kemampuan kita. Rendah hati itu mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dipraktekkan. Betul. Ada masalah, ada harta yang melimpah, kita bisa lupa untuk rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Ingat, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Di dalam ayat yang ke-8 ini lengkap sekali. Lengkap artinya bahwa ketika hidup kita dekat dengan Tuhan, jangan khawatir, Tuhan juga dekat dengan kita. Ada kalanya
orang berpikir seperti ini. Aku ini wis tiap minggu di gereja, persekutuan ikut persekutuan, tapi nggak ada perubahan. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa-doanya. Seolah-olah Tuhan itu tidak dekat dengan dia. Ini pengertian manusia seperti itu. Ingatlah, introspeksi diri. Kenapa kok Tuhan nggak mendengar? Bukan Tuhan jauh daripada kita, bukan. Tetapi saat di sini dikatakan bahwa mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ingat, bukan halnya kita berdoa saja, tapi hidup kita, langkah kita, mari kita sesuaikan dengan firman Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa mendengarkan doa-doa kita. Saya bersyukur kadang-kadang di dalam persekutuan-persekutuan saya datang, kesaksiannya cukup unik-unik Bapak Ibu. Kadangkala apa yang tidak terucapkan mungkin di bibir kita, hanya kita berpikir, Tuhan, aku pengen ketemu sahabat-sahabatku Tuhan, karena dia sudah ada di luar kota. Tapi Tuhan hanya berangan-angan seperti itu. Tuhan menjawab doanya. Sehingga apa? Sehingga dia bisa meluangkan waktu dan datang ke Surabaya, dan di situ bertemu kembali dengan sahabat-sahabatnya. Luar biasa Tuhan itu. Ada kalanya pengen sesuatu makanan yang favorit, mungkin lama sudah tidak makan. Saat kita berpikir, Tuhan, aku kok pengen ini ya Tuhan, ternyata itu terjadi. Ada seseorang yang datang dan mengirimkan hal itu. Saya memiliki kesaksian seperti ini. Saya bersama dengan istri, ini sudah lama terjadi. Hujan lebat, saya di rumah dengan istri, ngomong-ngomong dengan istri saya, nggak ada yang mendengar. Sekarang itu di rumah. Ini enaknya hujan-hujan gini makan bakso ya. Iya, kayak enak ini. Pedas panas gitu ya. Wah, enak kayak ya. Nggak lama, hujan-hujan, ada orang ketok-ketok. Pak Enggi. Oh. Loh, kenapa hujan-hujan kok datang? Saya tadi makan bakso, ingat Pak Enggi, ini tak kasih. Luar biasa bukan? Walaupun mungkin itu hal yang ya biasa gitu ya, tapi itu luar biasa. Tuhan itu mendengar apa yang menjadi keinginan kita. Terjadi tidak begitu lama. Mari kita menjalin persahabatan dengan Tuhan. Tahirkanlah tanganmu, bertobatlah, untuk tidak tangan kita ini tidak untuk menyakiti hati orang lain, tidak untuk berbuat dosa, tetapi tangan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sucikanlah hatimu, hai kaum-kaum yang mudah hati, yang kamu yang mudah hati. Ayo bertobat. Bertobat ini berhubungan dengan akal, pikiran kita, dan fisik kita, tubuh kita ini. Tentunya Tuhan akan senantiasa memelihara hidup kita. Amin. Mari tetap menjalin persahabatan dengan Tuhan. Ingatlah, menjalin persahabatan dengan Tuhan, mari kita jadikan sama seperti sahabat kita di dunia. Saat kita senang, saat kita susah, saat kita mengalami pergumulan, kita tetap ngomong sama Tuhan. Saat kita melimpah dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan, kita tetap ngomong sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Wah, supaya apa? Supaya berkatnya ini nggak mandek, supaya Tuhan senantiasa melimpahkan berkatnya, karena kita menjalin persahabatan dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa pada pagi hari ini. Ingatlah, di dalam setiap seruan doa kita, Tuhan mendengar kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mau Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami merenungkannya, kami mau Tuhan untuk menjalin persahabatan dengan Tuhan. Karena untuk kami percaya Tuhan,
Saat kami datang kepada Tuhan, di situ Tuhan senantiasa ada untuk kami. Saat kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus, di situ Tuhan menjawab seruan doa kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan tetap untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, berkati Tuhan di dalam perekonomian, keamanan. Tuhan campur tangan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan untuk cuaca-cuaca alam yang ada di Indonesia. Tuhan senantiasa campur tangan, memberikan Tuhan suasana di bangsa kami ini, di Indonesia ini Tuhan, menjadi suasana yang baik, yang nyaman, yang aman Tuhan. Dan Tuhan, bencana-bencana yang ada Tuhan campur tangan sehingga semuanya Tuhan kendalikan menjadi semakin hari semakin baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, GSI Ebenezer beserta dengan satelit-satelitnya, setiap gembala sidang, wakil gembala sidang, majelis gereja Tuhan, staf pastoral dan seluruh Tuhan wilayah-wilayah yang ada, komisi-komisi yang ada, departemen yang ada. Tuhan kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan terus campur tangan, memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, memberkati Tuhan setiap pengerja-pengerja-Mu yang ada Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan Tuhan pada pagi hari ini. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjamah bahkan menolong setiap anak-anak-Mu. Bahkan telinga-Mu tidak kurang untuk mendengar setiap seruan doa-doa daripada anak-anak-Mu yang berseru kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bawa setiap sidang-Mu Tuhan yang saat ini memerlukan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang mengalami pergumulan, Tuhan buka jalan, biarlah mereka dapat mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Yang bergumul Tuhan untuk keluarganya, Tuhan pulihkan keluarga ini Bapa. Yang bergumul untuk sakit penyakit, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, yang bergumul di dalam ekonomi Tuhan, kami percaya Tuhan berkati anak-anak-Mu ini Bapa, sehingga mereka dapat bangkit, bersemangat dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami serahkan setiap langkah-langkah kami di dalam sepanjang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan akan tolong kami, Tuhan akan memberkati apapun yang kami kerjakan Tuhan di sepanjang hari ini. Dan keluarga kami bawa terus di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan senantiasa ada untuk kami percaya, dan Tuhan menjadikan semuanya baik di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini iman kami, dan kami percaya Tuhan senantiasa campur tangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, saat kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan akan turun tangan untuk memberkati kami. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita angkat tangan kita, angkat iman kita, dan percayalah bahwa berkat dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan kita dengan Roh Kudus yang mendatangkan berkat, kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, dan penghiburan akan senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan dan usaha kita. Akan dilimpahkan Tuhan mulai hari ini, esok sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.